Cek 1 2 3, kembali lagi bersama saya Fahmi Akbar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Unity Pro. Dalam hal ini bagaimana cara menggunakan PID controlnya. Kita langsung saja new project. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa ini maksudnya memilih modul PLC-nya apa. Di sini saya memilih modicon. Oke. Kita tunggu. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita pilih new section. Di sini new section. Nah, untuk language-nya pilih FTP. FTP itu singkatan dari function block diagram. Nah, kita namakan pressure control. Lalu pilih OK. Oh, penamaannya itu tidak boleh ada spasi. Jadi harus kalau mau pengen spasi ya underscore saja. Nah, bisa dilihat sudah selesai. Terus langsung kita buat modulnya. Kita klik FFD Input Assistant. Lalu kita browse libset V6. Terus kita cari PID. PID. Nah, kita pilih PID FF. PID FF itu maksudnya PID yang bisa full, komplit. Bisa ada keterangannya di sini, complete PID controller. Jadi kita pilih. Terus oke. Terus kita klik saja di sini, mana saja, oke. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah modul PID, function PID. Di sini ada PV, setpoint, SP, parameter, auto, dan out. Kita akan menggunakan PV, SP, mana auto, para, dan out ini. Sebelumnya kita namakan dulu PV, kita namakan pressure atau tekanan. Nah, di sini PV adalah tekanan yang terbaca. Terus kita SP adalah set point tekanan. Jadi ini adalah nilai tekanan yang diinginkan. Kita harus mengeset nilainya. Set point tekanan. Lalu out kita hubungkan dengan valve atau katup. Lalu auto ini untuk menyalakan atau mematikan PID ini sendiri. Terus parameter adalah untuk mengontrol parameternya. Jadi seperti KP, KD, dan KI nya itu bisa dikontrol melalui para PID tekanan. Ya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita bisa mengecek variabelnya di sini. Elementary variable. Jangan lupa DDT dicentang biar terlihat semua dari mulai PID tekanan sampai ini. Sebenarnya masih ada satu berapa lagi? Sepertinya ada yang menghilang. Bentar. Ya. Oh, ternyata menghilang itu karena belum dicentang. Sebentar. Nah, setelah seperti ini harusnya dicentang dulu dan sampai akhir centangnya. Ini juga iya.
parameter katup, terus kita lihat variabelnya. Nah, di sini sudah terlihat semua. Jangan lupa dicentang DDT-nya untuk melihat tipe-tipe yang unik seperti tipe ini, para PID FF. Nah, di sini bisa dilihat tipe-tipenya. Ada bool, itu berarti 01. Di sini auto berarti sebagai switch. Terus katup. Katup itu tipenya real, berarti datanya itu data yang real, data analog. Jadi ada nilai komanya, set point dan tekanan. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita buat simulatornya. Untuk membuat simulatornya, kita klik kanan operator screen, lalu new screen. Nah, kita namakan simulatornya pressure control. Oke. Nah, setelah dibuat, kita bisa menggambarnya di sini. Kita gambar dulu rectangle. Rectangle di sini bisa di-set sebagai grafik atau apa saja, atau teks juga bisa. Ini sebenarnya kalau dilihat di sini ada dua seksi. Ada seksi untuk menampilkan dan kontrol. Kontrol itu seperti input. Nah, kita link dulu ini rectangle ke variabel. Contohnya ke variabel katup. Salah. Ke variabel tekanan. Tekanan yang diukur. Nah, apply. Terus kita set tipe animasinya. Di sini bisa kita set value atau trend diagram atau bar chart. Trend diagram ini maksudnya adalah diagram linear biasa, diagram garis. Terus ada minimum dan maksimum. Ini maksudnya sumbu Y-nya, minimum maksimumnya berapa. Kalau misalnya nggak kelihatan banget, ini bisa digedekan sampai 10.000 atau 100.000. Untuk sementara saya set default saja 1000. Oke. Terus kita buat switch-nya. Nah, switch ini kan switch nilainya 01, berarti kita set ke auto boolnya. Terus kita centang with latching. Jadi kalau tanpa with latching itu tipe default buttonnya push button, tapi dengan with latching itu saklar biasa. Terus kita jadi habis itu kita buat lagi untuk menampilkan nilai sesungguhnya. Menampilkan nilai sesungguhnya, kita buat ini tekanan, terus tipenya tekanan. Oh, value-nya nggak ada. Bentar. Nah, kenapa yang ini ada? Oh, sorry. Ternyata salah klik. Nah, kita lihat di sini nggak ada ya. Kita delete.
ini adalah tampilan grafiknya, ini anunya, nilai angkanya. Terus kita buat lagi untuk mengontrol KPKD nya. Nah, kita buat mengontrol KD nya. Nah, untuk mengontrol seperti input-input itu harus menggunakan kontrol tadi ya. Nah, ini untuk mengatur set point-nya. Apply set point, text. Ini set point-nya. Terus kita tampilkan nilainya juga. Nah, sekarang kita, oh ada yang kurang. Kita coba untuk mengontrol nilai KP-nya. Jadi tekanan KP. Nah, seperti ini. Oh, satu lagi yang kurang. Ini vertikal. Terus sekarang kita tes. Ya, kita coba kita mulai simulasikan. Sebelum disimulasikan, kita connect dulu ke PLC-nya. Setelah connect, terus kita transfer. Nah, ini ada peringatan projectnya belum dibuild. Nah, kita build dulu projectnya. Setelah selesai, oke. Terus di sini PLC sudah berjalan simulatornya, bukan PLC-nya. Nah, terus kita enable write variable agar bisa berinteraksi dengan push button dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat, oh, ternyata nilainya tidak berubah. Sebentar, sepertinya ada sesuatu. Oh iya, untuk menampilkan nilai itu tidak bisa menggunakan rectangle. Itu hanya bisa menggunakan ini, entry field. Klik kanan, new, control element, entry field. Kita hapus saja rectangle-nya. Nah, terus kita set ini, set point tekanan. Terus kita coba. Nah, baru bisa. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita lihat tujuan kita adalah menghasilkan output dan menerima input. Jadi, menerima input tekanan, lalu dikontrol menggunakan PID dan menghasilkan outputnya untuk mengontrol katupnya.
Nah, langsung saja kita buat. Ini untuk mengontrol KP-nya, nilai KP. Terus ini adalah untuk grafiknya. Nah, kita pilih trend diagram seperti tadi. Terus ini juga sudah. Ini PID. Oh, salah. Ini seharusnya bukan PID. Kita coba nilai tekanannya. Kita tampilkan nilai tekanannya, terus kita juga menampilkan tumpuk saja. Nah, di samping saja nih. Untuk menampilkan outputnya, yaitu katup. Nah, terus kita juga menampilkan nilainya berapa. Tekanan, play. Ini di copy saja, copy, paste. Terus katup, play, sudah. Terus kita langsung run saja, biar tahu apa yang ada yang salah. Oh, di enable. Ternyata tidak ada output. Nah, kadang memang ngebug, kadang kelupaan emang. Nah, tuh videonya lama banget. Di sini harusnya katup, dan di sini seharusnya tekanan. Nah, sudah. Terus kita run. Ini kita lihat tidak ada output. Kita perbesar KP-nya juga tidak ada output, karena memang tidak ada inputnya. Nah, untuk itu kita akan membuat inputnya dan membuat satu modul namanya lag filter. Nah, kita cari lag filter, lag. Nah, di sini lag filter itu sesuai namanya filter, itu filter untuk mengurangi menganu lag. Biasanya di PLC itu juga ada lag. Di sini ada, bisa dilihat dari komennya, time lag device first order. Aduh, kok lama banget. Oke, yes. Langsung saja seperti tadi, kita namakan semua. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini output dari PID masuk ke lag filter. Lalu lag filter memprosesnya dengan gain 1,2 dan lag time. Bisa dilihat di sini variabelnya time. Lag time 20 milisecond, 20 second. Terus hasil outputnya itu dimasukkan ke tekanan, ke PV PID. Sekarang kita lihat simulatornya.
Nah, di sini saya sudah membuat simulatornya. Ada temperatur untuk menampilkan data temperatur beserta grafiknya. Ada katup dan di sini ada KP. Sebentar, mohon maaf. Di sini untuk mengontrol KP-nya. Ini saya hanya akan menggunakan KP saja untuk mempermudah penjelasan. Dan ini adalah set point. Misi salah. Takutnya nanti berubah-ubah. Nah, di sini adalah untuk mengatur set point-nya. Kita namakan saja SP saja. Nah, sekarang kita konekkan ke simulator. Lalu kita transfer project-nya. Nah, karena ada perubahan, jadi kita build. Setelah selesai, oke. Nah, di sini bisa dilihat simulator sudah berjalan. Di sini agar kita bisa menekan tombol-tombol di sini agar user bisa melakukannya secara interaktif. Kita centang dulu enable write variable. Nah, agar bisa mengaturnya secara interaktif. Lalu kita nyalakan PID-nya. Nah, di sini terlihat temperaturnya masih 0. Ini karena simulatornya belum di run. Kita run saja. Nah, bisa dilihat di sini angkanya mulai berubah dengan KP 10 dan set point 337. Kita berusaha untuk mencapai nilai 337, nilai set point ini. Nah, pada saat katup mencapai nilai 337, maka dia akan mempertahankan nilai tersebut, entah itu naik turun berbanding dengan nilai KP-nya. Nah, di sini temperaturnya bisa dilihat sudah mulai menaik dan outputnya juga sudah mulai menaik. Kita besarkan saja 100. Nah, pada saat dibesarkan, nah ini bisa dilihat nggak teratur. Kenaikannya sangat tinggi sekali sehingga cenderung tidak normal. Nah, bisa dilihat di sini 30, 31, 32 tidak sebanding dengan temperaturnya. Ini juga diakibatkan karena lag filternya. Sekarang kita coba edit lag filternya. Sebentar, kita stop dulu, disconnect. Kita coba gainnya kita naikkan menjadi 3. Ini mohon maaf tidak interaktif, tidak saya sambungkan dengan simulatornya untuk lag filter demi kemudahan. Terus lag time-nya kita persingkat saja 1. Kita connect, transfer, build, yes, oke. Lalu kita nyalakan modul PID-nya. Nah, bisa dilihat ini 0. Ini harus di run dulu. Nah, bisa dilihat kenaikannya bertambah dengan cepat. Nah, ini melebihi set point-nya 100 kan, dan ini melebihi set point-nya, dan ini juga nilainya 100. Itu karena lag time-nya. Terus kita turunkan 29, apa yang terjadi? Dia akan tetap mempertahankannya. Nah, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.